Saya sendiri agak khawatir ke depan itu ada beberapa hal yang saya nggak tahu mau masuk rekomendasi tidak yang harus dijaga ke depan dalam pimpinan KPK soal independensi. Ini kan ada beberapa yang tanda kutip ketika dia maju jadi capim ke KPK dia direkomendasikan oleh siapa atau didukung oleh siapa gitu ya. Jangan sampai misalnya keberadaan mereka itu, pimpinan KPK itu adalah perwakilan-perwakilan dari lembaga. Jadi Pak Saud dianggap sebagai perwakilan di KPK, misalnya gitu. Kemudian Bu Basaria perwakilan polisi di KPK. Begitu juga dengan yang lain. Kejaksaan aja yang ada perwakilan ya. Kejaksaan aja nggak ada perwakilan. Nah, isu soal independensi ini harus tetap dijaga karena jangan sampai tadi belum terpilih aja udah curiga, wah Bang Saud terpilih jadi pimpinan KPK, jangan-jangan kasus Hadi Purnomo yang itu juga orang intelijen dari BIN itu juga akan dihentikan kasusnya. Basaria Panjaitan yang itu orang ini jangan-jangan juga akan menghentikan kasus yang melibatkan kasus rekening gendut oknum polisi di sini. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu juga muncul gitu ya. Nah, soal kasus dan sebagainya, saya khawatir itu jangan-jangan juga terkait dengan pemilihan KPK kemarin gitu. Jauh sebelum fit and proper test, kita sih sebenarnya udah dapat bocoran. Paling tidak ada 3 nama yang muncul. Bang Saud salah satu favorit. Bang Saud, Basaria, Alexander Marwata gitu ya. Yang akan terpilih, 2-nya masih dicari-cari. Itu favorit cewek juga nggak? 3 nama yang muncul. Enggak. Enggak butuh. Ya gitu Bang. Ya maklum lah Bang Saud. Jadi begini. Kita melakukan proses rekam jejak terhadap calon. Nah, di beberapa calon memang kita tidak melihat ada rekam jejak yang cukup baik soal pemberantasan korupsi. Dalam konteks misalnya Bang Saud misalnya, kita tidak melihat juga misalnya kiprah Bang Saud dalam pemberantasan korupsi. Walaupun sebenarnya kita memahami ya Badan Intelijen Negara gitu, gak mungkin dia bicara soal isu pemberantasan korupsi secara lebih baik di internal dan sebagainya. Di beberapa kasus misalnya Bu Basaria Panjaitan, saya agak bingung ngebayangin kalau Bu Basaria Panjaitan jadi pimpinan KPK kemudian mengajak orang untuk menyerahkan LHKPN, lalu Basaria Panjaitan aja baru menyerahkan LHKPN dijelaskan ke orang kan. Jadi banyak keraguan-keraguan yang muncul tuh. Alexander Marwata, bayangkan kalau Alexander Marwata jadi pimpinan KPK, saya agak khawatir jangan-jangan beberapa kasus akan diminta disekap oleh Pak Alexander Marwata karena misalnya di kasus Aktif dinyatakan bahwa dia tidak terbukti bersalah, misalnya di kasus dana Widya pegawai pajak itu juga dinyatakan tidak terbukti. Jadi itu yang juga menyebabkan banyak keraguan-keraguan yang muncul di pimpinan KPK yang saat ini, dan saya pikir itu yang harus dijawab tuh oleh Bang Saud, Basaria, Alexander Marwata, dan kemudian 2 pimpinan yang lain bahwa keraguan publik ini atau kecewaan publik ini terhadap pilihan ini harus dijawab dengan kerja-kerja saja. Nah, itu kerja yang seperti apa yang paling efektif untuk menjawab keraguan publik ini? Ya, paling tidak tadi isu soal menjaga independensi menjadi penting. Kemudian yang kedua, fakta integritas juga harus dibangun tuh. Jangan sampai misalnya ketika dia menjalankan kerja-kerja KPK ada isu soal konflik kepentingan. Kemudian harus juga ada statement yang jelas, misalnya kalau dia memperoleh kekayaan secara tidak wajar itu bisa dirampas oleh negara misalnya gitu. Kemudian yang kedua, kerja-kerja kolektif kolegial. Artinya apa? Ini menjawab tadi keluhan dari Bang Nasrullah gitu ya, bahwa misalnya putusan penetapan tersangka itu adalah hanya diskresi 1-2 orang, tidak secara kolektif kolegial. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai misalnya satu menonjol, yang lain cuma mengamini saja tanpa ada argumentasi yang jelas. Yang lain adalah soal konsolidasi gitu ya. Konsolidasi ini menjadi penting. 5 pimpinan KPK yang sekarang orang-orang baru tuh. Jadi kalau dia konsolidasinya lama, artinya apa? Itu punya pengaruh dalam hal pemberantasan korupsi, menghambat kerja-kerja KPK dalam hal akselerasi pemberantasan korupsi. Nah, yang lain soal roadmap. Jadi peta jalan KPK ke depan ini harus jelas nih bos. Jangan sampai yang terjadi adalah ya misalnya aspek Bang Saud main pencegahan aja, kemudian tanpa ada jalan yang atau roadmap yang jelas. Pencegahan itu mau fokusnya di mana sih? Kan ada banyak.
Nah, yang terakhir saya pikir juga begini. Ke depan itu kita punya harapan bahwa KPK itu adalah dicintai rakyat, bukan dicintai koruptor. Kalau KPK sampai dicintai koruptor itu udah kebangetan KPK-nya yang sekarang. Jadi itu menjadi penting, harus mengembalikan lagi kepercayaan publik bahwa KPK adalah institusi yang paling dipercaya dalam memberantas korupsi. Dipercaya rakyat berarti KPK harus lebih banyak lagi menangkap orang kalau gitu. Paling tidak dia harus mainkan ke semua komponen tugas fungsi KPK itu, dan kemudian bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka bekerja. Mereka lebih baik dari KPK jilid 1, 2, dan 3. Kalau mereka biasa-biasa aja, ya artinya apa? Ya salah pilih. Saya ke Mbak Lina. Mbak Lina, ada kemarin ada gosip-gosip atau indikasi-indikasi ada beberapa calon yang rajin lobby. Ini terkait dengan independensi yang dikatakan oleh tadi Bang Nelson. Bagaimana Mbak masalah lobby-lobby kemarin ketika untuk pemilihan ini? Kalau Apakah memang ada yang lobby-lobby Mbak? kalau lobby saya nggak ada, nggak ada lobby saya. Terus nggak ada yang berani juga. Nggak ada berani. Belum kenal sama bakal baru kenal kemarin. Tapi ini kalau misalnya lobby untuk meyakinkan bahwa mereka yang terbaik tanpa ada satu hal yang negatif, yang tawar menawar dan lain sebagainya, saya ya pokoknya yang penting tidak ada satu hal yang sifatnya tanda petik jual diri.